Bab 96. Jadi, Ravindra berkata dengan dingin, "Karena kamu sedang tidak enak badan, jangan ikuti aku." Melihat ketidakpedulian Ravindra, mata Isabel menyipit. Ternyata Jennifer benar. Ravindra benar-benar tidak bisa melepaskan Jennifer, bukan? Jennifer muncul di depannya lagi, dan sikapnya terhadap dirinya langsung menjadi lebih dingin. Untungnya membiarkan semua orang pergi malam ini. Setelah melahirkan anak ini, juga membuat keputusan menyeluruh dengan keluarga kita darah. Vincent masih terlihat sopan. "Nona Isabel terlalu sungkan. Kami belum menunggu lama." Ravindra sangat terbiasa dengan toleransi Vincent terhadap Isabel. Apakah istrinya menggunakan toleransi laki-laki lain? "Duduklah di sini," Ravindra berkata kepada Isabel tanpa ragu. Isabel tidak ragu-ragu dan langsung duduk di samping Ravindra. Ravindra memandang Vincent dengan provokatif. "Hari ini bermain golf, berenang, biliar, tenis meja, dan tenis, dan masing-masing menang atau kalah." Tetapi di Isabel, dia tidak pernah bermimpi memenangkan dirinya sendiri. Vincent berkata dengan ringan. Hubungan antara Direktur Ravindra dan Nona Isabel benar-benar membuat orang iri. Vincent telah memanggil Isabel 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak memanggilnya Nyonya kita darah. Serangan balik Vincent. Bahkan Isabel mendengar kali ini. Isabel sedikit menyengit. Tetapi pada kesempatan ini, dia tidak cocok untuk berbicara. Ravindra menjawab, "Ya, hubungan kami selalu begitu baik." Vincent mendengar Ravindra mengatakan kalimat ini. Tetapi dia tersenyum aneh dan tidak berbicara. Isabel terbatuk dengan lembut dan berkata, "Aku agak lapar." Kata-katanya berhasil mengalihkan perhatian kedua pria itu. Pelayan itu memerintahkan para koki untuk membawa makan malam di bawah arahan Ravindra. Ketika Isabel menemani Ravindra untuk makan malam dengan Vincent, Jennifer sudah mengambil kartu kamar Isabel, masuk ke kamar Isabel bersama Ravindra. Jennifer membelai bunga di tempat tidur, dan dia sangat bangga tertawa. Isabel si idiot itu masih begitu mudah tertipu. Karena ini adalah kesempatan yang ditawarkan Isabel pada dirinya sendiri. Jangan memanfaatkan itu. Bagaimana kamu bisa menjadi teman baiknya? Jennifer semakin bahagia dan berbaring langsung di tempat tidur besar. Bayangkan bahwa masih akan ada Ravindra di tempat tidur besar ini. Jennifer hampir mabuk. Selama memikirkan Ravindra begitu indah,
sehingga semua model pria pun malu. Jennifer sulit mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Saat makan malam, Nando tiba-tiba masuk dan berbisik di telinga Ravindra. Setelah berbicara, Nando segera melangkah mundur dan berdiri dengan tenang dengan kepala tertunduk. Tatapan Ravindra dengan cepat menyapu Isabel yang sedang makan dengan tenang di sebelahnya. Mungkin karena pandangan tajam Ravindra, Isabel mendongak. Tetapi hanya punya waktu untuk melihat Ravindra berbalik. Terima kasih atas kerahmat tamahannya. Aku sangat senang hari ini. Vincent sangat memperhatikan Ravindra dan Isabel. Faktanya, dia menantikan Ravindra tahu bagaimana ekspresinya ketika wanita yang berbaring di tempat tidur itu adalah mantan pacarnya. Vincent menyeka sudut mulutnya dengan anggun, menunjukkan bahwa dia sudah selesai makan. Hati Isabel sekarang naik turun. Dia tidak nafsu makan. Dia juga menyeka sudut mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia sudah selesai makan. Ravindra melihat kedua orang itu dengan diam-diam, dan hatinya bergesekan dengan kemarahan. Nando, antar Direktur Vincent pergi ke kamar untuk beristirahat. Ravindra berkata kepada Nando. Tidak peduli apa yang selalu dibutuhkan Vincent, dia akan selalu memuaskannya. Baik, Direktur. Nando segera menoleh ke Vincent dan berkata, Silahkan, Direktur Vincent. Terima kasih banyak. Vincent memperhatikan Ravindra dan Isabel dan meninggalkan Nando. Ketika Vincent pergi, Ravindra tiba-tiba menoleh dan memandang Isabel. Nyonya, apa maksudmu? Kudengar kamu akan beristirahat di distrik kedua malam ini. Mata Isabel panik. Ya, aku telah memberitahu Raisa. Aku akan tidur dengannya malam ini. Isabel tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Ravindra. Tidak tahu mengapa. Isabel merasa bersalah atas sentuhan mata Ravindra. Oke, sekarang setelah istriku memutuskan, bagaimana aku bisa membuat istriku malu? Ravindra berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Ayolah, antar istriku ke distrik kedua. Baik. Juan maju selangkah, memandang Ravindra dan Isabel, dan menghela nafas dalam hatinya. Bos bertengkar dengan istrinya. Yang paling lelah menjadi karyawan. Isabel juga marah, berdiri mengikuti Juan pergi. Isabel berjalan di depan dan hatinya sakit. Ravindra tidak sabar untuk berbicara dengan Jennifer. Benar saja, dia adalah orang yang tidak berguna. Melihat Isabel pergi, mata Ravindra menjadi dingin. Isabel semakin berani. Beraninya kamu mengirim seorang wanita ke tempat tidurnya.
dia tidak begitu murah. Tidak semua wanita diterimanya. Ketika Nando kembali, tidak ada ekspresi aneh di wajahnya. Jadi dia berdiri di sisi Ravindra, menunggu instruksi. Tidur di ruang belajar malam ini. Ravindra menjatuhkan serbetnya dan berbalik untuk berdiri. Sekalian, kirimkan semua informasi tentang pengaruh militer dan politik Vincent. Vincent sangat gila sehingga dia tidak mengandalkan militer Vincent dan latar belakang politiknya. Aku ingin melihat seperti apa latar belakangnya. Biarkan dia berani memikirkan Isabel. Aku ingin melihat harimau dengan kaki tangannya ditarik keluar. Atau apakah itu harimau? Baik, Presiden. Nando segera menanggapi. Jennifer sedang berbaring di tempat tidur menunggu sampai lebih dari jam 11 malam. Mendengar kata-kata pelayan, makan malam berakhir sangat awal. Bahkan jika Ravindra berbicara dengan Vincent, haruskah dalam waktu ini berakhir? Mungkinkah dikatakan bahwa Isabel salah dalam memberikan kartu kamarnya? Isabel, dia berbohong pada dirinya sendiri. Salah. Ada dua piyama di ruangan ini. Seorang pria dan seorang wanita. Jelas-jelas Isabel mengikuti Ravindra ke kamar. Jadi, kemana Ravindra pergi? Tentu saja, Jennifer tidak akan tahu bahwa Ravindra langsung pergi ke ruang kerja dan mempelajari jaringan rumit keluarga Vincent. Nando adalah asisten kepala dan data investigasi tidak terlalu detail. Ketika ada sesuatu yang Ravindra tidak mengerti, Nando menjelaskannya. Keduanya belajar dalam penelitian sampai tengah malam. Dan akhirnya menjelaskan semua hubungan antara keluarga Vincent. Ravindra melemparkan pena di tangannya di atas meja dan mengangkat sudut mulutnya. Diikuti oleh sudut sempit matanya dan berkata, "Karena Vincent begitu percaya diri, aku akan melihat dan menunggu aku untuk memotong-motongnya. Setelah lengan ini, apa chip lain yang dia gunakan untuk berbicara denganku tentang kerjasama? Meskipun kata-kata nenek itu baik, kerjasama ini tidak akan seperti ini." Nando berdiri di samping dan berduka cita untuk Vincent. Tak satu pun dari orang-orang yang diawasi oleh direktur tampaknya berakhir dengan baik. Nando, pergi dan selidiki orang ini. Ravindra mengayunkan sikat panah dan memakunya langsung ke pemimpin bekas yang bertanggung jawab atas ekonomi kota tertentu. Sisi militer sementara tidak tersedia. Tetapi urusan pemerintah daerah masih mungkin untuk campur tangan. Orang ini telah memberi Vincent banyak kenyamanan. Kerja kerasnya berada di peringkat ketiga. Kali ini dia terputus. Baik, Presiden. Mata Nando tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Direktur juga telah membereskan banyak orang sebelumnya.
tetapi masing-masing karena konflik dengan direktur dalam operasi. Tapi hanya untuk melihat Vincent tidak enak dipandang. Dan memotong resmi ini, itu adalah kemarahan yang sangat besar. Pesona Nyonya memang luar biasa. Ingatlah untuk cepat dan tajam. Ravindra berkata dengan santai. Aku tidak ingin Vincent punya waktu untuk beraksi. Aku ingat sekali. Sepertinya seseorang memposting kehidupan resmi seorang pejabat di internet. Direktur, itu dia. Nando segera menjawab. Sangat bagus. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ravindra mengangguk puas. Ya, aku mengerti. Nando segera memberi hormat dan berbalik untuk meninggalkan ruang kerja. Ravindra menghela nafas lega dan kemudian pergi beristirahat dengan puas. Di sisi lain, Isabel dikirim ke ruang tunggu di area kedua oleh Juan. Dan setelah tidur dengan Raisa di tempat tidur, dia tidak bisa tidur lagi. Raisa telah bertahan sepanjang sore dan melihat Isabel berbalik. Karena kamu tidak mau, mengapa kamu menyerahkan Ravindra kepada wanita itu? Tidak heran kamu diintimidasi. Isabel merintih sejenak dan berkata, Aku mengerti maksudmu. Sebenarnya, aku juga tahu bahwa Jennifer mungkin tidak benar-benar menyesalinya. Tetapi, dia hanya punya 1 bulan untuk hidup, dan aku benar-benar tidak tahan. Selain itu, sikap Ravindra hari ini, kamu juga telah melihatnya. Jika aku memiliki hubungan dengan dia, aku tentu saja tidak sebodoh itu. Tapi kebenarannya, Ravindra dan Jennifer, keduanya adalah cinta lama. Aku adalah burung merpati yang menempati sarang. Termasuk apa aku itu? Jadi, kamu baru saja mengirim Jennifer ke tempat tidur Ravindra dengan murah hati? Raisa hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu sebelumnya. Raisa, aku juga tahu kalau aku bodoh. Tapi aku akan meninggalkan keluarga kita Dara cepat atau lambat. Sebenarnya, itu tidak ada bedanya. Jawab Isabel rendah. Raisa benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan dia hanya bisa mengalihkan perhatian Isabel. Katakan, tidakkah menurutmu sikap Vincent terhadapmu itu istimewa? Ya, sedikit aneh. Isabel menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku hanya pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Dan aku tidak banyak mengobrol. Raisa berkata dengan positif. Apakah kamu tidak menyelidiki penyebabnya? Isabel menggelengkan kepalanya. Baiklah, ketika aku diam, aku mendengarnya. Raisa mengedipkan matanya dan memberitahu berita yang didengarnya. Faktanya, Raisa sebagai wakil direktur
Direktur Odyssey Group tentu saja memiliki saluran berita sendiri.